Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita bahas mengenai pasar dan keseimbangan pasar. Ada di bab 4. Apa sajakah yang dipelajari dalam bab 4 ini anak-anak? Untuk itu perlu kalian mengamati peta konsep dahulu supaya tidak kesulitan untuk mempelajari pada keterangan-keterangan berikutnya. Pasar dan keseimbangan pasar, apa yang dipelajari? Yaitu peranan pasar dalam perekonomian. Ada beberapa poin itu menimbulkan interaksi. Interaksi apa? Interaksi penjual dan interaksi pembeli. Berarti kalau penjual penawaran barang atau jasa, kalau pembeli permintaan barang dan jasa. Kemudian timbul kesepakatan harga yang disebut dengan keseimbangan pasar. Pengertian pasar itu sendiri, anak-anak, pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, antara dunia usaha dan masyarakat konsumen. Dalam percakapan sehari-hari, pasar diartikan sebagai suatu tempat bertemu para penjual dan pembeli untuk jual beli barang. Dalam ilmu ekonomi yang dimaksud dengan pasar adalah tempat atau kegiatan mempermudah atau mempertemukan pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Pertemuan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli tersebut tidak harus secara fisik. Transaksi melalui telepon juga dapat terjadi, dan pasar semacam ini disebut dengan pasar abstrak. Nah, yang terkenal dengan hari ini, kalian bisa pesan melalui GoFood, melalui banyak ya yang sekarang ini terjadi. GoPay melalui GoPay, bukan GoPay ya, GoFood ya yang jelas. Makanan, pesan makanan di pasar-pasar abstrak itu namanya tergolong pasar abstrak, anak-anak. Adapun syarat-syarat terjadinya pasar yaitu sebagai berikut. Ada calon pembeli dan penjual. Kalau tidak ada salah satu berarti tidak disebut dengan pasar. Ada barang atau jasa yang hendak diperjualbelikan, baik berbentuk barang yang sesungguhnya atau berbentuk gambar sebagai contoh, atau pamflet-pamflet yang menunjukkan foto barang itu. Terjadi hubungan antara penjual dan pembeli secara langsung atau tidak langsung. Sekarang itu sudah terbiasa orang-orang itu melalui pesan melalui internet atau GoFood yang makanan. Kalau yang lain-lainnya
bisa pesan yang di pasar abstrak. Ya. Kemudian yang keempat, terjadi proses tawar-menawar. Peran pasar dalam perekonomian itu apa? Pasar memberikan banyak manfaat bagi pelaku-pelaku ekonomi, bagi produsen. Pasar memudahkan untuk memperoleh bahan-bahan keperluan proses produksi. Pasar juga membantu produsen dalam proses penjualan barang dan jasa hasil produksi. Bagi konsumen, pasar tentunya akan mempermudah dalam memperoleh barang-barang yang dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari. Bagi pemerintah juga ada untungnya, anak-anak. Yaitu pasar membantu pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat umum atau publish good. Bagi masyarakat luar negeri, pasar membantu dalam proses penjualan barang dan jasa dari masyarakat luar negeri. Dalam kehidupan ekonomi, pasar mempunyai arti antara lain sebagai fungsi distribusi, sebagai fungsi promosi, sebagai fungsi pembentukan harga. Bentuk pasar atau struktur pasar dan ciri-cirinya. Bentuk-bentuk pasar. Pasar dapat terbagi menjadi beberapa bentuk berdasarkan jenis barang yang diperjualbelikan, luas jangkauannya, waktu terjadinya, sifatnya, cara transaksinya, hubungan dengan proses produksinya. Kalau bentuk pasar berdasarkan jenis barang yang diperjualbelikan dibagi menjadi dua, yaitu pasar barang konsumen, pasar barang produsen. Nah, bentuk pasar berdasarkan sifatnya, pasar konkret, pasar abstrak. Selanjutnya, bentuk pasar berdasarkan hubungan dengan proses produksi, pasar produk atau pasar output, pasar faktor produksi, atau pasar input. Yang keempat, bentuk pasar berdasarkan luas jangkauannya. Pasar lokal, pasar nasional, pasar regional, pasar internasional. Berikutnya, bentuk pasar berdasarkan waktu terjadinya. Pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, pasar tahunan, pasar temporer. Yang keenam, bentuk pasar berdasarkan cara transaksinya. Kemudian struktur pasar. Struktur pasar ada pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna ada 6 ciri. Ya, ada 6 ciri. Terdapat banyak pembeli dan penjual. Setiap perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Setiap perusahaan mudah keluar dan mudah masuk.
sumber produksi bebas bergerak, para pembeli dan penjual memiliki pengetahuan yang sempurna tentang pasar. Terdapat banyak perusahaan kecil. Kebaikan dari struktur pasar persaingan sempurna adalah ada 3 hal yang perlu kalian ingat-ingat waktu menggunakan sumber-sumber daya secara efisien, mampu mampu menggunakan sumber-sumber daya secara efisien. Kedua, sumber-sumber daya dikatakan dapat digunakan secara efisien apabila apa? Apabila seluruh sumber daya yang tersedia sepenuhnya digunakan dan penggunaan yang sekarang telah memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir, adanya kebebasan bertindak dan memilih. Keburukan struktur pasar persaingan sempurna adalah sebagai berikut. Ada 4 hal. Pasar persaingan sempurna tidak mendorong inovatif atau tidak mendorong inovasi. Dalam pasar ini, teknologi dapat dicontoh dengan mudah oleh perusahaan pesaing. Pasar persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan gejolak sosial. Adanya tuntutan efisien dari perusahaan. Perusahaan tidak memikirkan lingkungan fisik. Yang kelima, membatasi pilihan konsumen. Yang keenam, pada pasar persaingan sempurna, barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan 100% sama, sehingga konsumen memiliki pilihan yang terbatas untuk menentukan barang yang akan dikonsumsinya. Yang ketujuh, terdapat kemungkinan ongkos produksi lebih tinggi. Berikutnya, perusahaan yang tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi akan tertinggal dan bangkrut. Pasar persaingan tidak sempurna, pasar monopoli, adapun pengertiannya kalian bisa membaca sendiri ya, anak-anak. Kemudian ciri-cirinya juga kalian bisa membacanya. Kemudian pasar oligopoli. Pasar oligopoli pengertiannya sudah jelas di situ. Bisa kalian baca sendiri. Terus ciri-ciri pasar oligopoli juga. Sekarang ke permintaan. Permintaan adalah kesediaan pembeli untuk membeli berbagai jumlah barang pada berbagai tingkat harga. Pada saat pembangunan atau pada saat membangun permintaan, ya, kita mengabaikan faktor selain harga yang sebenarnya dapat menentukan jumlah barang yang diminta. Dengan kata lain, pada saat kita merumuskan definisi permintaan, kita beranggapan bahwa selain harga barang itu sendiri tidak berubah. Oleh karena itu, perubahan banyaknya barang yang diminta dianggap hanya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Dalam ilmu ekonomi, anggapan bahwa hal-hal yang lain dianggap tetap atau disebut dengan ceteris paribus. Ya. Pergeseran di sepanjang kurva permintaan
ini kalian bisa mempraktekkan untuk menghitung ya. Langsung praktek menghitung. Siapkan kertas kerja dan langsung dikerjakan. Nah, ini juga ada tabel kurva permintaan, tabel kesediaan seseorang yang membeli telur ayam. Oke, selanjutnya juga tabel kesediaan Mas Anggit untuk membeli telur ayam setelah ada kenaikan selera. Nah, ini gambar kurva permintaannya. Lanjut. Nah, penjelasan daripada pergeseran kurva semakin ke kanan atau elastisitas permintaan. Apabila elastis diberi kode E ya, permintaan mengukur kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga. Jika elastis lebih besar daripada 1, itu artinya perubahan harga dalam 1% menyebabkan perubahan jumlah barang yang diminta lebih dari 1%, berarti permintaannya adalah elastis ya. Jika elastisnya lebih kecil dari 1, maka artinya perubahan harga dalam 1% menyebabkan perubahan jumlah barang yang diminta kurang dari 1%, berarti permintaannya inelastis ya. Jika E itu elastis ya, sama dengan 1, maka perubahan harga dalam 1%, perubahan jumlah barang yang diminta 1% permintaan elastis, yang namanya dengan elastis uniter. Nah, itu kalian ingat-ingat. Dan apabila jika E sama dengan tidak terbatas ya, perubahan harga dalam 1% menyebabkan perubahan jumlah barang yang diminta tidak terhingga, berarti permintaannya elastis sempurna. Jika E sama dengan 0, artinya perubahan harga berapapun banyaknya tidak mengubah jumlah barang yang diminta, berarti permintaannya inelastis sempurna. Rumusnya bagaimana? Rumus untuk menghitung koefisien elastisitas adalah E sama dengan prosentase perubahan Q dibagi prosentase perubahan P ya. Dan bisa disederhanakan menjadi E sama dengan total Q dibagi delta Q dibagi delta P dikalikan P per Q. E sama dengan atau ini perbandingan nah. Oke, monggo. Melanjut ke penawaran.
penawaran adalah kesediaan penjual untuk menjual berbagai jumlah barang pada berbagai tingkat harga. Pada saat membangun definisi penawaran, kita mengabaikan faktor selain harga yang sebenarnya dapat menentukan jumlah barang yang ditawarkan. Dengan kata lain, pada saat kita merumuskan definisi penawaran, kita beranggapan bahwa selain harga barang itu sendiri tidak berubah. Oleh karena itu, perubahan banyaknya barang yang ditawarkan dianggap hanya dipenuhi oleh harga barang itu sendiri. Dalam ilmu ekonomi, anggapan bahwa hal-hal yang lain dianggap tetap diberi istilah ceteris paribus. Adapun yang diasumsikan tetap adanya faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhi jumlah barang atau jasa yang ditawarkan tersebut, antara lain adalah harga-harga faktor produksi, teknik produksi, kebijakan pemerintah, dan harapan atau dugaan produsen terhadap harga di masa datang. Penawaran hanya menunjukkan hubungan antara harga barang itu sendiri dengan jumlah barang yang ditawarkan. Jika kita tunjukkan dalam sebuah kurva penawaran merupakan garis yang naik dari kiri bawah ke kanan atas. Contohnya, nah ini kurvanya, kurva penawaran, nanti berbanding terbalik dengan kurva permintaan. Nah, pergeseran di sepanjang kurva penawaran, ini nanti bisa dipakai untuk latihan, ada hitungannya, disiapkan kertas kerjanya. Nah, ini tabel penawaran Mirza untuk membeli telur ayam. Nah, itu digambarkan, ada tabel harga telur ayam per kilo, banyaknya telur ayam yang diminta, titik koordinatnya. Nah, ini gambarnya kurva permintaan. Selanjutnya pergeseran kurva permintaan. Nah, elastisitas penawaran. Jika E elastisitas lebih besar daripada 1, perubahan harga dalam 1% menyebabkan perubahan jumlah barang yang ditawarkan lebih dari 1%. Berarti permintaannya gimana? Elastis. Jika elastis lebih kecil daripada 1, perubahan harga dalam 1% menyebabkan perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Kurva tersebut adalah persen, berarti permintaannya inelastis. Ya. Jika elastis sama dengan 1, perubahan harga dalam 1% menyebabkan perubahan jumlah barang yang ditawarkan 1%, berarti permintaannya elastis uniter. Jika E sama dengan tidak terbatas, perubahan harga dalam 1% menyebabkan perubahan jumlah barang yang ditawarkan tidak terhingga. Berarti permintaannya elastis sempurna. Jika E sama dengan 0, perubahan harga berapapun banyaknya tidak mengubah jumlah barang yang ditawarkan, berarti permintaannya inelastis sempurna. Rumus untuk menghitung koefisien elastisitas adalah E sama dengan prosentase perubahan Q dibagi Q itu kuantitas dibagi prosentase perubahan harga.
P. Ya, P itu harga. Harga dan jumlah keseimbangan. Penjual maupun pembeli berusaha untuk melakukan tawar-menawar agar tercapai kesepakatan harga dan jumlah barang. Harga yang disepakati oleh pembeli dan penjual ini disebut dengan harga pasar atau harga keseimbangan. Sedangkan banyaknya barang yang disepakati pada harga pasar disebut output keseimbangan atau jumlah keseimbangan. Untuk menentukan keseimbangan pasar, kita dapat melalui 3 cara, yaitu menggunakan tabel, menggunakan kurva, dan menggunakan persamaan fungsi matematik. Ya. Kita lihat tabel permintaan dan penawaran sebuah barang yang namanya tahu. Kalian bisa mengamatinya. Oke. Nah, yang B mencari keseimbangan pasar dengan kurva. Nah, itu terlihat kurva itu ada E ya, ada titik keseimbangan. Ya, kita tinggal menggambar sesuai dengan kurva, sesuai dengan tabel yang ada di atas, diaplikasikan di kurva. Oke, nah ini latihan soalnya. Nah, untuk mencari keseimbangan pasar dengan persamaan matematis, rumusnya Q S sama dengan QD sama dengan 12 min P, dan ini permintaan. Kalau penawarannya IS ya, sama dengan min 2 plus P ya. Hitunglah harga dan output keseimbangan. Nah, ini contoh jawaban. Keseimbangan pasar dicari dengan QD sama, dan rumusnya QD sama dengan QS. D itu demand, S itu supply atau penawaran ya. Kita praktekkan. 12 dikurangi P ya, sama dengan min 2 dikurang plus P ya. Berarti kita 12 ditambah, karena ini ada perubahan fungsi ya, min 2 berarti ditaruh sebelah kiri dan menjadi plus ya. Jadi 12 plus 2, min itu berubah menjadi plus karena ditaruh pada sisi kiri ya. Berarti menjadi 14 sama dengan yang P ya. P min P dirubah menjadi sisi kanan, berarti 2 P ya. Sama dengan P sama dengan berapa? Yaitu 14 dibagi 2, itu 7. Untuk mencari output keseimbangannya, kita substitusikan nilai tersebut pada persamaan QD atau QS. QD sama dengan 12 min P, kalau QD-nya 12 min 7 ya. 12 min 7 ya, karena P-nya kita masukkan ketemu dengan 7 ya. Jadi berapa? 12 dikurangi 7 berarti ada 5. Banyaknya QS juga sama dengan 5 karena QS sama dengan QD.